Inilah kisah kehidupan Beata Elena Yeylo, seorang visioner, penerima pesan Kristus, dan seorang mistikus besar. Dia menerima karunia dan rahmat ajaib, juga menderita luka suci Kristus. Elena menerima pesan dari Yesus untuk disampaikan kepada Duce Benito Mussolini, seorang Perdana Menteri Italia pada saat itu. Dia harus menjalani banyak penderitaan, sekaligus mempersembahkan segalanya dengan cinta dan kemurahan hati, demi keselamatan orang-orang berdosa, dan pembebasan jiwa-jiwa dari api penyucian. Ia mendirikan kongregasi religius, The Minim Sisters of the Passion of Our Lord Jesus Christ, yang didedikasikan untuk membantu orang tua dan anak-anak yang tidak berdaya. Sejak awal mereka mendedikasikan diri untuk pekerjaan paroki, seperti memberikan katekismus kepada anak-anak, mempersiapkan mereka untuk komuni pertama, dan pengukuhan. Seluruh hidupnya adalah kasih yang tiada henti kepada Yesus, dan Yesus memberkatinya, serta mengisinya dengan karismanya dan momen-momen surgawi dengan penglihatan dan ekstasi supernatural. Kehidupannya menjadi teladan bagi kita yang seringkali melupakan hal yang hakiki dalam hidup, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, serta asyik dengan permasalahan materi sehari-hari. Mengingatkan kita, jangan sampai lupa, bahwa hidup ini singkat, dan tanah air kita yang sejati adalah di surga, maka dari itu kita harus hidup bagi Tuhan, dalam sudut pandang kekekalan. Dan selagi kita punya waktu, mari kita berusaha berbuat baik dan membahagiakan semua orang di sekitar kita. Inilah kisah hidupnya Elena Yeylo. Dikatakan bahwa Teresa Paglila Ibu Elena, selama musim semi tahun 1895, saat mengandung Elena, dia meminta kepada Tuhan agar memberinya seorang putri, yang akan diberi nama Elena dan menguduskannya sebagai orang suci di salib Yesus. Elena Yeylo lahir pada tanggal 10 April tahun 1895 di Montalto Ufugo, sebuah kota berpenduduk sekitar 12.000 jiwa, di Cosenza, Italia. Ayahnya adalah Pasquale Yeylo dan ibunya Teresa Paglila. Dia dibaptis pada hari yang sama di gereja Santo Domingo, oleh pastor paroki Francisco Benincasa. Mereka menamainya Elena Emilia Santa. Nyonya Genise Maria adalah ibu baptisnya. Ayahnya, Pasquale adalah salah satu penjahit paling terkenal dan mempunyai banyak pelanggan. Dia dikenal sebagai orang baik dan jujur, dan dihormati oleh semua orang. Dia meninggal pada tahun 1955 di usia 94 tahun. Pada usia 4 tahun, Elena sudah menunjukkan kecerdasan khusus dan mengulangi rumusan katekismus. Pada 1901, di usia 6 tahun, dia dikirim ke sekolah putri cinta kasih darah paling berharga. Di sana ia belajar membaca dan menulis, karena pada masa itu dan hingga tahun 1920, di kota kecil Calabria di Italia, tidak ada sekolahan. Pada usia 8 tahun, dia mengetahui katekismus dengan baik, sehingga para biarawati memintanya untuk mengajarkannya kepada anak-anak kecil. Ketika Pastor Timothy, seorang pasionis, memberikan latihan rohani kepada umatnya, berbicara tentang salib Kristus, dan mengajak mereka melakukan penebusan dosa dan bahkan mengenakan kain berkabung, Elena meminta izin untuk menjalankannya dan itu dikabulkan. Pada usia 9 tahun, pada tanggal 21 Juni tahun 1904, dia menerima komuni pertamanya di gereja San Francisco. Sejak saat itu hidupnya menjadi lebih religius dan dia ingin sering pergi ke gereja untuk menerima Yesus. Ia bahkan terkadang ingin berpuasa dengan roti dan air, namun ayah dan adiknya, Ida, melarangnya karena takut ia akan tertular TBC. Pada tanggal 1 Desember tahun 1905, ibunya, Teresa meninggal pada usia masih muda, dia meninggalkan 8 anak. Elena adalah yang ketiga,
saat itu ia berusia 10 tahun, sekarang ia harus membantu ayahnya menjahit, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pada tanggal 23 Mei tahun 1908, di gereja Santa Maria della Sera, dia menerima sakramen Krisma dari Monsignor Camillo Sorgente. Ibu baptisnya adalah Agnese Turano, saudara perempuan Dr. Turano, dokter keluarganya. Suatu hari saat dia minum sambil tertawa, air masuk ke trakeanya, membuat dia menderita selama 14 bulan, meskipun sudah berobat ke dokter. Dia tidak dapat berbicara dengan baik karena batuknya. Karena merasa tidak ada kesembuhan, pada suatu hari dia berdoa rosario dan berjanji kepada Bunda Perawan bahwa, jika Bunda menyembuhkannya, dia akan menjadi biarawati di tempat sucinya. Pada malam hari, saat itu tahun 1908, dia mendapat penglihatan tentang Bunda Perawan, yang meyakinkan dia akan kesembuhannya. Dan tentu saja di pagi hari pada keesokan harinya, dia pun sembuh total. Dia ingin memenuhi janjinya untuk menjadi biarawati, tapi ayahnya menyarankan agar dia menunda keputusan tersebut. Segalanya menjadi rumit dengan terjadinya Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai tahun 1918 serta munculnya wabah penyakit Spanyol, yang menyebabkan begitu banyak kematian di seluruh Eropa. Elena mendedikasikan dirinya saat itu, untuk membantu para pengungsi, tahanan, merawat orang cacat dan orang sakit yang sekarat, tanpa menghiraukan bahaya tertularnya bagi dirinya sendiri. Selama epidemi ini, ayahnya mengizinkan dia untuk tinggal siang dan malam di institut para suster di sekolahnya. Suatu hari ada seorang pria bernama Alessandro, seorang Freemasonry yang sekarat. Freemasonry adalah orang yang tidak mau terikat oleh dogma agama. Elena pun pergi ke rumahnya, dan dengan lembut mencoba membujuknya untuk menerima sakramen, tetapi dia gagal. Elena sedikit memaksa dan lelaki sakit itu mengambil botol, lalu melemparkan ke arahnya, hingga mengenai lehernya, menyebabkan luka yang meninggalkan bekas. Dia menaruh sapu tangan pada luka yang berdarah, dan membujuk orang sakit itu lagi. Akhirnya Alessandro pun luluh, dan berjanji akan pindah agama dengan syarat, Elena mengunjunginya setiap hari. Alessandro menerima sakramen-sakramen, selama 3 bulan terakhir dari hidupnya, dia menjadi Kristen yang baik, sabar dan pasrah dalam penderitaannya. Pada kasus lain, Elena diminta mendampingi seorang pria sekarat yang menderita kanker, yang tersiksa karena perasaan bersalah. Dia merasa telah mengkhianati Tuhan dengan mendaftar di Freemasonry. Elena berhasil membujuk dia untuk menerima sakramen, hingga akhirnya dia meninggal dengan damai dalam Tuhan. Pada akhirnya ia diizinkan ayahnya untuk menjadi biarawati. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1920 dia meninggalkan kotanya, Montalto, bergabung dengan Sisters of the Most Precious Blood. Pada tanggal 29 Agustus dia menderita demam visceral selama sebulan. Pada bulan Oktober, dia menderita luka sobek yang menyakitkan di punggung kirinya, ketika membantu rekannya mengangkat sebuah kotak yang berat, tapi dia mengabaikan lukanya yang menghitam itu. Pada tanggal 25 Maret Elena dioperasi di kamar tidurnya. Dia duduk dan diikat ke kursi, dokter memotong daging yang menghitam juga saraf punggungnya. Tanpa anestesi atau bius, dia hanya memegang salib kayu kecil, dan melihat gambar Our Lady of Sorrows, sambil menahan sakitnya. Karena kondisinya yang sangat menyedihkan, dan tidak bisa berbuat apa-apa, dia diminta untuk meninggalkan biara dan dikirim pulang oleh pembimbing spiritual. Dengan perasaan berat, dia mematuhinya. Dalam catatannya, dia menerima apa yang Tuhan kita putuskan padanya, untuk mengundurkan diri dan menerima salibnya. Dia melihat sebuah salib yang sangat besar, dan di sebelahnya ada sosok Yesus yang mengajaknya untuk memeluk salib itu.
Yesus berkata kepadanya, "Inilah salibmu." Pada tanggal 2 Mei tahun 1921, sebelum menerima kabar kepulangan Elena, ayahnya mendengar ketukan di pintu kamarnya. Ada suara berkata kepadanya, "Pasquale, Elena akan pulang besok." Dia segera pergi ke balkon, dan melihat seorang biarawan tua menuruni tangga, membungkuk dan berjanggut, berjalan menuju ke gereja San Francisco de Paula. Melihat kondisi Elena sampai di rumah, dalam keadaan menyedihkan, kurus, tidak bisa berbuat apa-apa, karena lengan kirinya lumpuh, dan luka di punggungnya membusuk, ayahnya membawanya ke Cosenza untuk dirawat di rumah sakit sipil. Dokter mengatakan bahwa dokter yang mengoperasinya bukanlah seorang ahli bedah, dia telah memotong sarafnya dan merusaknya. Hanya keajaiban yang bisa memulihkan kesehatannya kembali, karena ia menderita gangren atau kematian jaringan otot. Penderitaan panjang Elena baru saja dimulai, impiannya untuk menjadi seorang biarawati pun sirna. Pada bulan Agustus tahun 1921, ia menderita sakit parah di perutnya, tidak bisa makan. Dokter Cerito menjelaskan kepada adiknya Giovannina, bahwa dia bisa hidup selama beberapa tahun dengan sakit punggung, tapi sekarang dia menderita kanker perut, dia sudah selesai. Elena mendengar apa yang dikatakan dokter kepada adiknya, dan memasuki ruangan tempat mereka berada. Dia berkata, "Dokter, kamu akan mati, tetapi saya tidak akan mati karena penyakit ini, karena Santa Rita akan menyembuhkan saya." Dia kembali ke Montalto, tetapi pertama-tama dia ingin memasuki rumah sepupunya Elvira Landolfi dan pergi berdoa sebentar di gereja paroki San Cayetano. Di sana dia berdoa di hadapan gambar Santa Rita, memohon kesehatannya. Dia melihat api yang menyilaukan keluar dari gambar itu. Dia berkata kepada sepupunya yang berada di sebelahnya, bahwa gambar itu terbakar. Sepupunya tidak mengerti apa yang dia katakan, karena dia tidak melihat apapun. Pada malam suci Santa Rita menampakkan diri kepadanya, dia ingin pengabdian Elena, menghidupkan kembali iman masyarakat Montalto, untuk memuliakan Tuhannya. Elena memulai trihari suci dan Santa Rita menyuruhnya untuk mengucapkan doa, dan memberitahu bahwa ia akan sembuh, tetapi rasa sakit di bahunya akan tetap ada, karena ia harus menderita untuk dosa-dosa dunia. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1921 pukul 5 pagi, penyakit lambung Elena sudah sembuh total. Santa Rita muncul dengan sinar terang, dan berjalan mengelilingi ruangan. Santa mendekatinya lalu meletakkan tangan kanannya di perut Elena, sambil berkata, "Kamu sudah sembuh, buatkan gambar saya dan tempatkan di gereja Santo Domingo di Ceruk San Jose." Evangelina, kakaknya melihat dari kamarnya cahaya kuat keluar melalui celah di kamar Elena. Dia mengira itu adalah api. Dia masuki kamar dan melihat Elena terbaring tidak sadarkan diri. Ia memanggil saudaranya yang lain, kerabat lainnya, karena takut Elena sudah mati. Tapi Elena bangun dan memberitahu mereka tentang kehadiran Santa Rita dan penyembuhan dirinya. Pada hari Jumat pertama bulan Maret, sekitar pukul 3 siang, dia berbaring menahan sakitnya, sambil membaca Jumat ke-9, untuk menghormati Santo Fransiskus dari Paola. Yesus hadir di hadapannya, berpakaian putih, bermahkota duri. Elena menerima mahkota duri yang diletakkan di kepalanya oleh Tuhan kita. Banyak darah mengalir dari lukanya. Tuhan ingin Elena menderita demi pertobatan para pendosa, serta demi pengampunan dari hukuman Tuhan. Saat itu Rosaria, pelayan keluarganya, mendengar rintihan dari kamar Elena. Dia melihat begitu banyak darah. Rosaria memanggil kerabatnya, Dr. Turano dan pastor. Dokter mencoba menghentikan pendarahannya, namun darah terus mengalir, dan ajaibnya setelah 3 jam, pendarahan Elena berhenti dengan sendirinya.
Pada hari Jumat kedua bulan Maret, sebelum jam 3 sore, Dr. Turano dan beberapa orang lainnya pergi ke rumah Elena. Pada saat yang sama, fenomena yang sama terjadi lagi. Kemudian dokter mencoba mengeringkan darah tersebut dengan sapu tangan, namun jika terkena bagian yang berdarah, kulit menjadi sangat teriritasi, sehingga semua pori-pori terbuka dan sangat nyeri. Pada hari Jumat ketiga bulan Maret, seorang wanita, ibu dari Dr. Aristodemo Milano, dari San Benedetto Ulano, disuruh anaknya untuk memverifikasi kebenaran fakta itu, dan wanita itu menyeka kening Elena yang berdarah dengan sapu tangan. Dia kembali ke San Benedetto. Ketika dia membuka sapu tangan itu, sapu tangan dalam kondisi benar-benar bersih dan tanpa bekas darah. Putranya yang mendengar kisah ibunya itu pun bertobat dan menerima baptisan. Pada hari Jumat terakhir bulan Maret, Elena menerima luka-luka Yesus di tubuhnya. Pada hari Jumat berikutnya ditambahkan luka di ulu hati, ditambah dengan luka di tangan dan kaki. Pada Jumat Agung sekitar pukul 6, prosesi sengsara Yesus lewat di bawah balkon rumah Elena. Ketika patung tubuh Yesus dibawa ke bawah balkon, Elena sekali lagi pingsan, dengan air mata darah menetes dari matanya. Sebagian darah menetes di kepala Ida, saudara perempuannya. Ida mengeluh kepada Yesus, bahwa ini salib berat yang telah Tuhan berikan kepada keluarganya, karena mereka harus menanggung pahitnya penghinaan. Mereka menghinanya dengan memanggil, biarawati suci yang berkeringat darah. Malam berikutnya Ida bermimpi, di mana Tuhan mengatakan kepadanya untuk tidak mengeluh lebih jauh, karena Elena pasti akan menderita bagi banyak orang berdosa. Ida akhirnya mengerti bahwa ini adalah misi Elena dan menaati keinginan Tuhan. Penderitaan setiap Jumat Agung terus terjadi tanpa kehadiran siapapun, karena pintu rumah ditutup oleh kepala biara yang baru. Di hari Sabtu suci Elena sudah berada di tempat sembahyang, bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi penderitaan pada hari Jumat di bulan Maret, dan Jumat Agung terulang secara teratur, dia tanggung hingga akhir hidupnya. Pada tanggal 22 Maret tahun 1924, pukul 2.45 sore, dengan didandani oleh saudara perempuannya Emma, dia dibawa ke lantai bawah rumahnya, di mana gambar Santo Rita berada. Dia ditempatkan di sofa di depan gambar. Dia sangat menderita selama 3 tahun dengan luka di punggungnya, tapi dia yakin dia akan sembuh. Banyak yang tidak mempercayainya. Pada tanggal 10 Mei tahun 1924, Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Putriku sayang, apakah kamu ingin sembuh, atau kamu lebih suka menderita?" Elena menjawab, "Aku ingin menderita bersamamu Yesusku, tapi lakukanlah apa yang engkau inginkan." Dan Yesus menjawab, "Baiklah, aku akan menyembuhkanmu, tetapi kamu harus tahu bahwa setiap hari Jumat, aku akan membuatmu masuk ke dalam kesedihan, dan dengan cara ini kamu akan lebih dekat denganku." Pada malam tanggal 21 Mei tahun 1924, Elena bermimpi bertemu Santa Rita yang memberitahunya, bahwa keesokan harinya pada jam 3 dia akan sembuh. Pada malam tanggal 21 Mei tahun 1924 Elena dijumpai Santa Rita. Santa berkata kepadanya, "Besok, setelah Rosario, datanglah ke patungku dan aku akan menyembuhkanmu." Dengan perasaan cemas dan terhibur, sekitar jam 3 sore, setelah berdoa Rosario bersama saudara perempuan dan beberapa temannya, dia pun beranjak dari sofa dengan dibantu Emma, dan mendekati gambar itu. Setelah berdoa Elena merasa gerakan tubuhnya menjadi ringan dan bebas. Elena bangun dengan kegembiraan luar biasa, yang lain pun terkejut dan takjub melihatnya. Dia mengatakan kepada mereka, "Saya sudah sembuh." Kemudian pergi ke balkon dan saat melihat Nyonya Valentina Versilo,
Dia berseru sambil mengangkat tangan, "Saya sudah sembuh, lihat." Hari itu keajaiban Tuhan kita dipertunjukkan lagi atas diri Elena, tapi penderitaan dan kesedihan akan tetap ditanggungnya. Atas petunjuk dari Tuhan, pada tahun 1928, pada usia 33 tahun, Elena bersama Luigina Mazza atau Gigia, mendirikan Ordo Minime Sisters of the Passion of Our Lord Jesus Christ. Baru pada tanggal 3 Oktober tahun 1949, dalam usia 54 tahun, ia mengucapkan kaul kekal yang diterimanya dari Monsignor Anielo Calcara, Uskup Agung Cosenza. Karya ini, yang diberkati oleh Tuhan dan didorong oleh otoritas gerejawi, mendapat hormat dan dukungan dari seluruh warga kota Cosenza. Melalui kerja sama Amal Kristiani, setahun kemudian, 24 anak perempuan sudah dirawat di rumah sakit. Ada banyak mukjizat hadir dalam pengabdiannya, pada saat di mana kesusahan melandanya, seperti pada beberapa cerita berikut ini. Suatu hari Elena naik bas sambil berdoa memohon bantuan pelindungnya, Santa Teresia Lisieux, mencari rumah untuk pelayanannya. Di bus dia bertemu dengan seorang biarawati muda Karmelit. Sambil mencium tangan biarawati itu, Elena menceritakan betapa susahnya mencari rumah kontrakan. Biarawati itu berkata, "Mari aku tunjukkan rumah itu padamu." Ketika mereka turun, biarawati itu menunjuk ke balkon lalu berkata, "Wanita pemiliknya meminta 260 lire, tapi ia akan menerima 250 lire dari Anda." Ketika dia menoleh biarawati itu dilingkari cahaya di sekelilingnya, dan dia melihat buket mawar jatuh dari salib di tangannya, tiba-tiba dia menghilang. Elena baru tersadar bahwa dia telah berbicara dengan Santa Teresia Lisieux. Setelah bertemu dengan pemilik rumah akhirnya mereka sepakat, seperti apa yang diucapkan biarawati ajaib tadi. Dia menamakan rumah pertamanya di Cosenza, Saint Therese. Dan sejak saat itu Suster Elena dan Suster Gigia menempati rumah itu. Elena memperluas karyanya, ia memberi pengajaran agama kepada anak-anak, pembaptisan anak-anak, membantu orang tua untuk menerima komuni kudus lagi, serta mendesak orang-orang Protestan untuk kembali ke gereja Katolik. Karya berikutnya, suatu hari seorang pria datang dengan seorang gadis yatim piatu, memperkenalkannya kepada para suster, dan menjanjikan sejumlah uang setiap bulan, untuk biaya kamar dan makannya. Sehari setelah kejadian ini, Suster Elena bermimpi melihat seorang pria berpakaian hitam menggendong 3 gadis, dan mencari seorang biarawati. Ketika pria itu melihat Suster Elena, pria itu memohon padanya untuk membawa gadis-gadis itu. Keesokan paginya, Suster Elena melihat pria dengan 3 gadis itu meminta bantuan, persis seperti dalam mimpinya. Suster Elena sangat terharu dan memeluk ketiga gadis kecil itu dan membawa mereka pulang bersamanya. Berikutnya secara bertahap, seorang gadis kecil cacat mental lainnya dibawa kepadanya, dan Monsignor mengungkapkan kepuasannya dengan kegiatan para suster, dan memberkati pekerjaan serta keinginan suci mereka, atas nama Uskup Agung. Misi para suster sekarang secara resmi adalah untuk menjemput gadis-gadis yatim piatu yang terlantar. Jumlah anak yatim piatu meningkat menjadi 26 dan 2 orang calon lagi datang ke ordo tersebut. Suatu kali Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menampakkan diri kepada beberapa anak kecil yang sedang berdoa, sambil menjahit di ruang kerja. Suster Elena bergegas turun ke bawah saat mendengar teriakan, "Kami telah melihat Santa Karmelit." Saat tiba, Suster Elena juga melihat orang suci itu tersenyum padanya. Perantaraan ketiga dari Santa Teresia sebenarnya merupakan mukjizat ganda. Tuhan selalu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh panti asuhan, melalui campur tangan yang luar biasa. Pada tanggal 11 September tahun 1935,
Suster Angela meminta uang kepada Ibu Elena untuk membeli makanan, karena persediaan makanan di dapur untuk makan siang tidak ada. Elena tidak punya uang, dia berkata kepada Suster Angela, "Percayalah, Tuhan pasti akan menyediakan bagi anak-anaknya." Suster Elena menyuruh Suster Angela untuk pergi menghadiri misa dahulu. Doa mereka bersatu dan segera didengar. Ketika Suster Elena sedang membaca doa Santa Maria dari halaman kedua buku doanya, tiba-tiba ia melihat uang 50 lire di antara kartu doa Bunda Maria Berduka Cita dan kartu doa Santa Teresa. Ia yakin bahwa sebelumnya tidak ada uang di situ, karena ia telah membaca doa yang sama persis, di halaman yang sama persis, pada malam sebelumnya. Setelah mendapatkan uang 50 lire untuk kebutuhan hari itu, Suster Elena bersama semua gadis kembali ke kapel, ia mengucap syukur kepada Bapa. Pada malam hari, ketika komunitas berkumpul di kapel untuk doa malam, Elena menjadi sangat gembira, karena keajaiban yang sama terjadi lagi. Ia tidak berani membuka buku doanya, tetapi menyerahkannya kepada Suster Teresa untuk melakukannya. Suster Teresa mengatakan, ada tambahan 50 lire lagi, di antara dua kartu doa, di tempat yang sama. Di lingkaran putih ada tulisan tangan berwarna hijau, 50 tambah 50 sama dengan 100, dengan huruf alfabet Yunani. Keesokan paginya Elena menceritakan kejadian itu kepada bapak pengakuannya, Canon Mazuka, yang bersikeras melihat uang kertas 50 lire nomor seri 01670 dan 0039. Akan tetapi, tulisan pada lingkaran putih itu telah hilang. Pastor Benyamin Massa, yang ingin menyimpan uang kertas itu, ia menukarnya dengan uang kertas seharga 100 lire. Mukjizat berikutnya, pada tahun 1934, pada malam Santo Joseph, dia harus membayar 1 kuintal minyak. Suster Elena mengumpulkan anak-anak yatim piatunya di sekitar altar, berdoa kepada Santa Agung, kepala keluarga kudus. Ketika menjelang malam, datang seorang dermawan muncul di yayasan, memberikan sejumlah uang sebesar untuk membayar 1 kuintal minyak. Mukjizat selanjutnya, suatu hari tahun 1937, Elena menyadari bahwa tidak ada roti, dia berdoa dalam hatinya kepada Tuhan. Dan tidak berapa lama setelah itu, seorang penjaga kota mengetuk pintu, untuk menyerahkan 36 kilogram kepada kepala rumah tangga, roti yang disita pagi itu. Pada bulan Januari tahun 1948, dengan keputusan Sekretariat Kongregasi Religius Suci, Institut Suster Minime Sengsara NSGC diangkat menjadi kongregasi kepausan. Ada 18 rumah yang dibuka oleh Suster Elena. Selama beberapa tahun para suster memiliki rumah di Pentonek Catanzaro, dibuka pada tanggal 10 Februari tahun 1952, dengan tempat pendidikan, pelatihan, bengkel potong, jahit dan bordir. Untuk beberapa waktu mereka berada di Pietrapaola, yang mereka tinggalkan pada tanggal 31 Agustus tahun 1953. Dimanapun, dalam kegiatan khusus Kongregasi Pendidikan Anak Perempuan, para suster selalu memadukan bantuan di paroki-paroki untuk General House, dengan katekismus, aksi Katolik, dan misa anak-anak. Pada tanggal 23 April tahun 1940, Suster Elena menulis surat kepada Benito Mussolini. Ia menyampaikan pesan dari Tuhan kita, kepada Benito, Perdana Menteri Italia yang berkuasa pada saat itu. Pada intinya, Tuhan menginginkan Benito Mussolini menghindarkan Italia dari perang, karena Italia adalah kedudukan vikarisnya di dunia ini. Kalau tidak, kondisi Italia akan menjadi lebih buruk daripada Rusia. Jika Mussolini melakukan ini, dia akan mendapat bantuan yang luar biasa, tetapi dia telah memutuskan untuk menyatakan perang. Ketahuilah bahwa jika Mussolini tidak mencegahnya,
dia akan dihukum berdasarkan keadilan Tuhan. Pada tanggal 15 Mei tahun 1943, Elena mengirimkan surat lagi kepada Mussolini, namun ditujukan kepada saudara perempuannya, Hedwig. Dalam tulisan ini, intinya Elena menyampaikan bahwa alasan penulisan ditujukan kepada Hedwig adalah bahwa dia sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada Mussolini pada tanggal 6 Mei tahun 1940 untuk menyelamatkan Italia dari perang. Tapi Duce telah memutuskan untuk berperang, maka dia akan dihukum untuk keadilannya. Seandainya Mussolini mendengar perkataan Yesus, Italia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti sekarang ini. Saya pikir hati Duce akan sedih melihat Italia berubah dari taman bunga menjadi ladang sepi, ditabur kesakitan dan kematian. Elena menyampaikan kepada saudari Mussolini, bahwa ini adalah peringatan terakhir dari Tuhan kita. Pada tanggal 28 April tahun 1945, Perdana Menteri Benito Mussolini ditembak mati. Pada tahun 1961 Elena mendapat penglihatan, yang ditranskripsikan oleh Pastor Francisco Mazza yang hadir. Dalam penglihatan tersebut ia dihadirkan bersama Mussolini dan De Gasperi yang telah meninggal. Mussolini memberitahunya bahwa dia berada di api penyucian. Dalam penglihatan itu, ia melihat kota Vatikan yang diserang, dan penganiayaan terhadap Bapa Suci dan gereja, oleh para komunis. Pada tanggal 7 Juni tahun 1961, Suster Elena berangkat ditemani oleh Luigina dan Suster Maria Silvana menuju Roma. Ibu Elena berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk dan menyedihkan, mengetahui bahwa dirinya tidak akan kembali ke Cosenza lagi. Setibanya di Roma, ia menetap di komunitas yang mereka miliki di Via dei Baldassini. Mereka memanggil Dr. Liberty, seorang ahli penyakit dalam di rumah sakit San Juan. Ketika dokter menanyakan tanda-tanda aneh pada tubuhnya, dia tidak menjawab, dan Suster Imelda Mazzula berkata pada dokter bahwa ibunda adalah wanita yang diistimewakan, karena itu, dia mempunyai luka-luka Kristus. Mereka membawanya ke rumah sakit. Semua biarawati dari berbagai komunitas berdoa untuk Bunda Maria, namun tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkannya. Ia menerima sakramen terakhir, dan Pastor Franciscus Spadafora merayakan misa di kamarnya. Pada tanggal 19 Juni tahun 1961, dia pun meninggal dunia, pada usia 66 tahun. Saat itu dia meninggalkan warisan, kongregasi mempunyai 18 asrama dan 150 suster. Berita kematiannya menyebar ke seluruh penjuru Italia. Upacara pelepasan pertama, diadakan di sebuah rumah di Roma. Pada sore hari tanggal 20 Juni mereka membawanya ke Cosenza. Sebelum tiba di Cosenza, jenazahnya singgah di beberapa tempat yang dikenalnya sebagai San Fili, San Sisto, San Vincenzo, Bucita, Rende, Castiglione, Montalto, kota tempat ia dilahirkan, dan terakhir Cosenza. Pada tanggal 21 mereka tiba di Katedral Cosenza, tempat diadakannya pemakaman khidmat yang dipimpin oleh Uskup Agung. Jenazahnya dimakamkan di ruang bawah tanah Gereja Utama Institut di Cosenza. Suster Elena dibeatifikasi pada tanggal 14 September tahun 2011, pada hari peninggian salib suci, yang merupakan hari raya utama keluarga religiusnya, dalam konselebrasi yang khidmat, dipimpin oleh Kardinal Angelo Amato, prefek kongregasi dari orang-orang kudus. Demikianlah kisah Beata Elena Ailo, seorang mistikus, seorang visioner, juga pembawa pesan ilahi, yang menerima luka mistis, luka mahkota duri, berkeringat darah dari pori-pori, juga dari mata, 5 luka suci Kristus, fenomena yang tidak dapat dijelaskan.
Darah ini mengalir dari tanggal 29 September hingga tanggal 13 Oktober. Hal ini diulangi pada tanggal 1, tanggal 21 November dan tanggal 8 Desember tahun 1955. Juga pada tahun 1956 pada tanggal 6 Januari, tanggal 3 Maret, tanggal 2 April dan tanggal 3 Mei dan Hari Raya Salib Suci. Juga pada tanggal 31 Mei Hari Raya Corpus Christi, tanggal 8 Juni adalah Hari Raya Hati Kudus, dan tanggal 1 Juli adalah Hari Raya Darah yang Maha Berharga. Mereka melakukan tes dan ternyata itu adalah darah manusia. Fenomena ini terulang di tahun-tahun berikutnya hingga kematian Suster Elena. Pada tanggal 25 Maret tahun 1957, Pastor Francisco Maza mengirim ke Uskup Agung Monsignor Calcara. Setelah dilakukan penyelidikan, hubungan antara fenomena keringat darah dan profil wajah Yesus yang muncul di kamar Suster Elena, dia menyimpulkan semuanya asli. Ada banyak catatan karunia keajaiban yang terjadi, sesudah kematiannya, hingga saat ini. Semoga kisah ini menambah pengetahuan dan keyakinan kita akan kasih dan pengampunan yang besar dari Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita umatnya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.